السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين الصائمين والصائمات a'azzakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah kali ini. Tentu ini adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena di antara nikmat yang banyak sekali dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, itu ada dua nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ni'matani maghbunatani atau maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali diabaikan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faraghu, kesempatan. Banyak di antara kita yang melalaikan kesempatan. Maka oleh karena itu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kesempatan Ramadan kali ini, apalagi kita memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashri ay fi ashril awakhir min Ramadan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yajtahidu, bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagaimana tidak pernah sebelumnya beliau bersungguh-sungguh seperti yang pada malam tersebut. Kama la yajtahidu fi ghairi. Dan begitu juga Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya
Para ulama katakan ini adalah merupakan kinayatun an ibtiadin nisa. Ini adalah ungkapan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi para istri. Artinya tidak mendatangi para istri sebagaimana suami mendatangi para istrinya, tidak. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf juga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir dari ayat 187 dari suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian mendatangi istri sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maka kita di hadapan kita, termasuk malam hari ini, kita masuk ke malam yang ke-21. Walaupun sebagaimana kita ketahui terjadi perbedaan di antara kaum muslimin di negeri kita tentang memulai puasa. Ada yang mulai puasanya hari Senin, ada yang mulai puasanya di hari Selasa, dan ini tidak menghalangi kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir ini. Karena memang yang berpotensi adalah pada malam-malam qadar, yaitu di malam-malam yang ganjil. Namun bukan berarti malam-malam yang genap seperti kemarin malam ke-20 kita juga beribadah, maka ini terus semakin kita tingkatkan. Memang lebih berpeluang di malam-malam yang ganjil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis, ada beberapa hadis menjelaskan tentang masalah mencari malam qadar di 10 malam yang terakhir. Di antaranya hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berkata sahabat Ubadah bin Samit, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bil lailatul qadr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk mengkhabarkan kepada kami kapan malam terjadinya malam qadar. Malam qadar maknanya al-qadru memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-qadru adalah keagungan, kemuliaan. Yang kedua, al-qadru berarti adalah takdir. Jadi ada dua makna. Makna al-qadr itu ada dua makna. Yang pertama, al-qadru berarti adalah keagungan, kemuliaan. Yang kedua, maknanya adalah takdir. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan lailatul mubarakah yaitu adalah malam qadar. Yang dimaksud dengan lailah mubarakah itu adalah malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran di malam qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan segala urusan dengan penuh hikmah. Di antara para ulama semisal Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dimaksud ditetapkan di malam tersebut segala urusan dengan penuh hikmah, di antara maknanya adalah ditetapkannya takdir atau ditetapkan takdir di catatan para malaikat untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk jangka waktu 1 tahun. Termasuk di dalamnya orang yang dia tercatat sebagai orang yang bisa menunaikan ibadah haji di tahun
tersebut atau tidak. Jadi makna al-qadar yang kedua yaitu ditetapkan takdir 1 tahun di catatannya para malaikat, bukan di Lauhil Mahfuz. Kalau yang di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Itu di Lauhil Mahfuz. Maka yang ini di surat Ad-Dukhan yang tadi kita katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ayat ketiga dan keempat. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan, yaitu malam qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalam malam tersebut ditetapkan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Yang dimaksud kata Imamul Qurtubi takdir 1 tahun di catatan malaikat, di catatannya para malaikat. Jadi misalnya si fulan di 1 tahun ini begini, si fulan di catatan para malaikat. Adapun yang di Lauhil Mahfuz itu catatannya sudah lengkap semuanya sampai hari kiamat, sudah tercatat semuanya. Tapi kita tidak tahu isinya apa, dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Rabbul Alamin saja. Itu makna al-qadar, takdir, ditetapkannya takdir, kadar-kadar. Adapun al-qadar yang berarti kemuliaan, keagungan, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qadar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam qadar. Dan di dalam suratul Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Lalu di suratul Qadar disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Jadi ini ada hubungannya ini. Ayat yang 185 di suratul Baqarah menyebutkan bulan secara umum, syahrul Ramadan. Lalu kemudian ayat yang di suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, menyebutkan spesifik turun di malam qadar. Dan kita tahu, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis insyaallah taala, bahwa Rasul menganjurkan kita agar mencari malam qadar di 10 malam yang apa? Yang terakhir. Dan yang berpotensi malam qadar, malam-malam ganjil. Nah, ini bagaimana ini? Sedangkan di negeri kita, Pak, kama huwa ma'lum, sebagaimana diketahui, itu diyakini 17 Ramadan, Pak, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran diyakini tanggal 17 apa? Ramadan. 17 Ramadan sudah masuk 10 akhir belum? Belum. Berarti belum masuk ke dalam firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bagaimana ini? Kita akan banyak jelaskan sebenarnya ini, tapi mudah-mudahan waktunya masih cukup karena masih 1 jam ke depan insyaallah. Kita akan perlahan-lahan mengurai sedikit demi sedikit supaya menjadi ilmu bagi kita semuanya.
menjadi ma'lumah nafi'ah, menjadi satu informasi yang sangat bermanfaat. Karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini ada beberapa dalil. Kita tidak bicara dulu penjelasan para ulama sirah. Kita bicaranya nas dalil dulu. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tadi ayat suratul Baqarah 185. Anda boleh catat, kalau Anda tidak yakin nanti Anda boleh periksa sendiri. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, jelas. Ini enggak nyebutin kapannya, harinya, spesifiknya enggak, tapi bulan apa? Ramadan. Jelas ini. Itu satu. Dua, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Maka kalau tanggal 17 Ramadan, kita tadi sudah katakan belum masuk ke dalam apa? Lailatul Qadar belum. Ya. Belum masuk. Belum masuk Lailatul Qadar. Nah, ini harus kita pahami nih. Belum masuk. Maka analisa yang mengatakan itu di tanggal 17 Ramadan, kenapa kok bisa ada? Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." 17 Ramadan belum masuk 10 terakhir. Ini namanya diskusi ilmu. Kita berbicara pakai data, pakai dalil. Baik, kita nggak sembunyikan. Ada dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama, yaitu di surat Ali Imran ayat ke-155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Afwan. Afwan, kita perbaiki di suratul Anfal ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantu billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah, harta rampasan perang yang kalian dapatkan, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, dan kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibn sabil. Jadi ini ayat menjelaskan tentang pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Seperlima Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah dan Rasulnya itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperlima sendiri baru dibagikan kepada yang lain. Kerabat, anak yatim, orang miskin, ibn sabil. Dan ini terkait dengan harta rampasan perang pada perang Badar. Pada perang Badar. Jadi perang Badar, kaum muslimin menang. Ini harta rampasan perang, gimana nih cara baginya? Maka turun ayat ini. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapat dari harta rampasan perang, seperlima untuk Allah dan Rasul, dan sisanya untuk yang lain. Dzil qurba, yatama, masakin, wa ibnis sabil. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalau kalian beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, pembeda antara yang hak dan batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan, yaitu pada perang Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagian para ulama menjadikan ayat ini, ayat 41 di surah Al-Anfal, menjadi dalil bahwa kalau begitu Al-Quran turunnya tanggal 17 Ramadan. Karena di dalam ayat itu disebutkan wama anzalna ala abdina yaumal furqan. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Furqan, hari di mana dua pasukan bertemu, yaitu terjadinya perang Badar, disebut turun kepada hamba kami, beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami pada hari terjadinya perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Maka sebagian para ulama katakan, oh kalau begitu Al-Quran turunnya 17 Ramadan. Karena di ayat ini disebutkan, kalau dia beriman, kalau kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari terjadinya perang Badar, dan perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, ini yang dijadikan sebagian para ulama dan dipegang oleh kaum muslimin di negeri kita untuk mengatakan bahwa Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Tetapi kemudian menjadi hal yang memunculkan pertanyaan baru lagi. Lalu bagaimana dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sedangkan 17 Ramadan belum masuk 10 terakhir. Dan Rasul katakan cari di 10 terakhir malam Qadar itu. Baik, kita geser lagi. Hadis. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Wathilah ibnul Asqa. Di dalam hadis tersebut Wathilah ibnul Asqa meriwayatkan bahwa unzilat suhufu Ibrahim li awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada permulaan Ramadan. Wa unzilat Taurat, diturunkan Taurat fi sittin madaina min Ramadan, di tanggal 6 Ramadan. Wa unzila al-Injil fi 13 madaina min Ramadan. Injil diturunkan di tanggal 13 Ramadan. Lalu kemudian wa unzilal Quran, dan Al-Quran diturunkan fi 24 min Ramadan, di tanggal 24 Ramadan. Ini tanggal 24. Ini hadis menyebutkan tanggal 24, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Makanya para ulama nanti ada beberapa akwal, beberapa pendapat, beberapa pandangan tentang kapan diturunkannya Al-Quran, tanggalnya. Lalu kemudian selanjutnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu terkait dengan puasa hari Senin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa Anda puasa hari Senin wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fih." Itu adalah hari aku dilahirkan, wa unzila alayya, dan diturunkannya wahyu pertama kali kepadaku, hari Senin. Jadi kita memiliki beberapa dalil. Yang pertama menyebutkan bulan Ramadan, kedua menyebutkan Lailatul Qadar, ketiga menyebutkan tanggal 17, keempat menyebutkan tanggal 24, lalu kemudian hari Senin. Hari Senin, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berarti kita ada beberapa bahan ini. Nah, bagaimana ini tentang masalah ini? Maka penjelasannya wallahu alam, bahwa Al-Quran diturunkan dengan beberapa bentuk. Al-Quran diturunkan dengan beberapa bentuk atau beberapa fase, bukan dengan satu fase saja. Yang pertama, diturunkan dari Lauhil Mahfuz
Atau sebelumnya lagi, sebagian ulama ada yang menjelaskan sebelumnya lagi terkait dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbul Alamin ke Lauhil Mahfuz. Allah perintahkan pena untuk mencatat di Lauhil Mahfuz. Dan itu telah Allah tetapkan seluruhnya, mulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, utuh full. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah tempat ibadahnya para malaikat di langit pertama atau langit dunia. Sebagaimana ini penjelasan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, berangsur-angsur atas perintah Allah. Atas perintah Allah Rabbul Alamin. Nah, maka sebagian para ulama berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat. Di antaranya apa? Al-Quran turun bulan Ramadan, turun malam Qadar, itu maksudnya adalah turun secara yang menyeluruh. Adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan juga. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah di Gua Hira itu bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan dan itu telah dicatat oleh para ulama sirah termasuk oleh Al-Imam Ibn Hisham. Ramadan juga. Namun harinya hari Senin, Ramadan juga hari Senin. Namun para ulama berselisih tentang tanggalnya. Maka tadi ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan tanggal 24, ada yang menyebutkan pokoknya di malam-malam ganjil karena Allah menyebutnya malam Qadar. Terjadi perselisihan terkait dengan tanggalnya, Pak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali lagi pada hadisnya Ubadah bin Samit tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya diberitahukan malam Qadar itu malam yang keberapa. Diberitahu spesifiknya. Diberitahu. Jadi itu masalah pertama. Alhamdulillah kita sudah memahami itu. Al-Quran turun di malam Qadar, Al-Quran turun di bulan Ramadan, Al-Quran turun di malam Qadar, dan juga diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan juga. Berbeda para ulama tanggalnya, tapi harinya hadis sahih Senin. Nah, permasalahan selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya diberitahukan kapan itu malam Qadar itu terjadi. Tanggal spesifik. Kata Ubadah bin Samit, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatil qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kepada kami kapan terjadinya malam Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Tapi pada saat itu ada dua orang yang lagi berselisih, bertikai. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian kapan persisnya terjadinya malam Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Lalu kemudian si fulan dengan si fulan berdebatlah, bahasa kitanya itu bertikai, berdebat. Farufi'at, maka akhirnya diangkat. Maksudnya apa? Akhirnya saya dijadikan enggak tahu oleh Allah, lupa. Wa fil lafzin nasituha au unsituha. Aku dijadikan lupa. Dijadiin lupa oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu oleh Allah malam Qadar itu malam keberapa. Pas ketika Rasul keluar mau kasih tahu, ada dua orang bertikai. Sebab itu Rasul pun
dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ini, Pak. Tidak main-main ini. Makanya apa kata para ulama? Kalau kita sudah masuk ke 10 terakhir, udah ndak usah debat-debat, ndak usah bertikai-bertikai, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kadang ada orang lagi itikaf debat, lagi itikaf saling adu argumen. Makanya apa kata para ulama? Kalau mau memperdalam ilmunya detail rinci ya sebelum Ramadan. Anda kalau mau diskusi panjang dan seterusnya ya pas sebelum apa? Ramadan. Ramadan waktunya beramal, bukan waktunya bertikai, berdebat. Sama seperti sebagian orang bertanyanya, Ustadz, kan di negeri kita kan beda. Ada yang puasa hari Senin, ada yang puasa hari Selasa. Jadi ini ganjilnya menurut versi yang mana? Ya Pak. Menurut versi yang puasa hari Senin, nanti malam 22 Pak. Menurut versi yang puasa hari Selasa, nanti malam 21. Jadi ini Pak Ustadz, kita mau ngikutin yang mana nih? Tuh kan begitu. Malah ada yang lebih bingung lagi itu. Sebenarnya yang dapat Lailatul Qadar negara mana? Ada yang bingung lagi nanya begitu. Kok bisa negara mana? Iya. Lah Saudi jelas Pak puasanya hari Senin kan gitu kata dia. Berarti di sono kan versinya malam ini malam 22, kemarin malam 21. Jadi yang pas bertepatan Lailatul Qadar itu Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi. Lah ini nih. Saya jawab sederhana aja Pak. Ya udah, ya sepanjang 10 malam yang terakhir, ayo kita hidupkan ibadah. Kagak usah dipilih ganjil genap. Udah kayak lalu lintas saja pakai ganjil genap. Iya. Sudah kita nggak terlalu pusingkan itu Pak. Nggak usah lagi berdebat masalah itu. Sudah, ayo 10 terakhir hidupkan semua. Kan selesai urusan udah. Gitu tuh kadang suka begitu sih. Nah ini ada kaidah penting. Sesuatu yang Allah beri kelapangan, jangan Anda persempit. Dan dalam sebagian ibadah, kita tidak dituntut akurat 100%. Dalam sebagian ibadah kita nggak dituntut akurat 100%. Contohnya Bang, menghadap kiblat. Kita nggak dituntut akurat 100% Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dari manapun Anda keluar, Rasul, hadapkan wajahmu ke arah. Dan dari manapun kalian keluar, hadapkan wajah kalian ke arah. Namanya arah kan belum tentu akurat Pak. Makanya pernah ketika Rasul di Madinah, sabda Rasulullah SAW, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat kiblat. Karena Rasul kan posisinya di Madinah. Madinah itu utaranya Mekkah. Jadi yang dimaksud antara timur dan barat, maksudnya menghadap ke selatan. Dulu kita kalau belajar matematika, Pak, ada penggaris yang setengah lingkaran, bujur, derajat, dan seterusnya. Misalnya ini penggaris setengah lingkaran, sini timur, sini barat. Berarti kan berapa derajat ini di sini? Ya,
Dan Rasul katakan antara sini sama sini kiblat. Di Anda lurus kiblat, yang posisi di sini misalnya agak belok kiblat, tidak mesti akurat pas betul. Walaupun hari ini orang berkata canggih, pakai teknologi Pak, kompas, satu kompas dengan kompas lain, selisih nggak? Selisih nggak? 0,01 selisih Pak. Kesana banyak Pak. Karena jaraknya bukan cuman 10-20 kilometer. Itu artinya bahwa potensi tidak akurat. Tetapi karena dalil sudah menyebutkan arah, cukup. Sebagaimana Rasul perintahkan kalau kelihatan puasa mulai, enggak kelihatan Sya'ban 30. Itu panduan dari Rasul SAW. Nah kalau misalnya sebenarnya hilal itu sudah tinggi, tapi mendung Pak, jadi enggak kelihatan kan, maka berarti berpotensi tidak akurat kan? Iya. Yang penting caranya kita sudah mengikuti yang Rasul sebutkan. Selesai urusan. Maka akurasi tadi antara ganjil dan genap dan seterusnya sudah, jangan terlalu difikirkan. Yang penting hidupkan malam-malam itu, 10 malam yang terakhir. Makanya Rasul SAW lanjutkan sabdanya, wa asa ayyakuna khairal lakum. Semoga dengan dijadikannya aku lupa kapan malam qadar itu menjadi yang terbaik buat kalian, agar supaya ibadahnya jadi lebih banyak, karena dalam rangka untuk mencari malam qadar setiap malam jadi ibadah. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan lupa, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa malam qadar itu tanggal sekian, orang nanti rame ibadahnya cuman di situ doang, di malam itu doang. Iya. Padahal dengan disembunyikannya atau dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa, orang kan jadi lebih banyak ibadahnya di 10 malam, bukan hanya di satu malam. Ini agar kita jelas, agar kita mengerti. Maka oleh karena itu tadi, walaupun jangan terlalu difikirkan yang ganjil genap versi siapanya, jangan. Tetapi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya berpotensi diganjil. Maka beliau katakan, faltamisuha fit tasi'ah, cari di 9 hari belakang, berarti mulai dari 21. Wasabi'ah, 7 hari tersisa ke belakang, berarti 23. Wal khamisah, cari juga di hari sisa 5 hari ke belakang, berarti tanggal 25. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun anjurkan sampai yang paling belakangan, hari yang paling belakangan sekalipun 29, termasuk 27. Ada nanti hadis lain khusus menyebutkan 27 Pak. Yang ini dipegang oleh sebagian para ulama, malam 27. Difatwakan oleh sebagian para ulama Hanabilah, madhab Hambali. Makanya di Saudi, di Masjidil Haram, itu kalau malam 27 Ramadan penuh sesak. Penuh sesak. Karena mengikuti fatwa sebagian para ulama bahwa malam qadar itu terjadi pada malam 27. Penuh sesak, ramai. Bahkan sampai di pelataran masjid itu tuh nggak bisa jalan kecuali kedorong orang, saking padatnya orang. Malam 27 itu. Dan Nabi SAW pun perintahkan untuk mencarinya di malam yang terakhir atau malam 29. Ya kalau memang ternyata sampai 30 ya malam 30 juga. Artinya pokoknya tuh 10 hari dihidupkan semuanya. Jangan lantas kemudian milih yang ganjil saja, yang genap tidak. Ya jangan sampai kemudian orang disibukkan hanya di yang ganjil saja.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap perintahkan kita untuk mencari, berusaha mendapatkan. Jadi kalau orang itu menghidupkan 10 malam terakhir semuanya dia hidupkan dengan ibadah, dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar di salah satunya. Ya, di salah satunya. Bertepatan dengan ya salah satunya, kan nggak tahu, kita tidak diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam spesifiknya, walaupun tadi ada beberapa hadis menyebutkan malam 21, malam 23, malam 24, malam 25, malam 25, malam 27, malam 29. Makanya sampai ada hadis tadi 27 hadis dari Muawiyah radhiyallahu an, Lailatul Qadri Lailatul 27. Malam Qadar itu malam 27. Malam 27. Ada lagi riwayat yang mengatakan malam 23. Terjadi perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Dan kalau seperti sekarang nih, hujan sore atau malam hujan, itu tidak menghalangi malam itu malam Qadar. Tidak menghalangi bahwa malam itu adalah malam Qadar. Kenapa? Karena pernah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah katakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda, aku diperlihatkan malam Qadar. Uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan malam Qadar dan aku diperlihatkan bahwa pagi harinya, subuhnya, aku sujud di atas tanah yang basah air karena hujan malamnya. Karena hujan malamnya. Jadi malamnya hujan, besoknya Rasulullah SAW salat subuh di Masjid Nabawi, pas sujud nempel, pasirnya nempel karena basah, kena hujan. Lantai Masjid Nabawi pada saat itu pasir, tidak ada karpetnya, lalu kemudian atapnya ini pelepah kurma. Jadi ada yang bocor. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, subuhnya sujud, bangun, nempel. Tanahnya, pasirnya di keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, esok harinya itu tanggal 23. Waktu subuh yang Rasul salat itu hari 23 Ramadan. Berarti malamnya malam apa? Malam 23. Artinya bahwa hujan seperti ini, sore hujan, malam hujan misalnya, itu tidak menghalangi bahwa malam tersebut bertepatan dengan malam Qadar. Jadi jangan, kok hujan berarti enggak malam Qadar, enggak, tetap. Nah, malam Qadar itu tadi kita sudah katakan, yang pertama ditetapkan takdir. Yang kedua, al-Qadar berarti adalah kemuliaan, keagungan. Kemuliaan, keagungan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siapa orang yang beribadah di saat yang di malam yang pada malam itu bertepatan dengan malam Qadar, dan itu hanya satu malam, tapi kita carinya di 10 semuanya, lebih baik daripada orang itu beribadah selama 30.000 hari. Enggak istirahat, enggak makan, enggak minum, enggak buang hajat, enggak tidur. Kok 30 hari? Ya kan 30.000 hari, 1000 bulan, anggap aja satu bulannya 30, kan 30.000. Kalau 29 ya 29.000 berarti. Itu berarti amalan kita yang satu malam dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin sampai 30.000 hari siang dan malamnya. Yudha'af namanya. Dia disebut malam kemuliaan karena ibadah di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, bukan sama dengan, awas ini. Bukan sama dengan, lebih baik daripada orang itu beribadah selama kurang lebih 30.000 hari. 82 tahun sekian. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, tanpa tidur, tanpa buang hajat, dan itu kita nggak mungkin melakukan itu. Nggak sanggup kita mengerjakan hal tersebut. Ibadah terus nggak berhenti-berhenti, nggak mungkin. Itu kenapa malam Qadar disebut malam kemuliaan, diantaranya itu. Allah lipat gandakan, berlipat-lipat amal soleh di malam tersebut. Biasanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan Imam Bukhari, yang namanya dilipat gandakan, Rasul SAW sabdakan,
kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Bagaimana? Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Dan ini bertepatan atau bersesuaian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa orang yang berbuat keburukan, dia tidak mendapatkan balasan kecuali setimpal, semisal. Ila, lanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dilipat gandakan 1 menjadi 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dan ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih, menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji, berarti kan 700. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, puasa termasuk ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitung-hitungan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya Allah akan balas dengan berlipat-lipat tanpa hitung-hitungan. Ibadah puasanya sudah Allah lipat gandakan pahalanya tanpa hitung-hitungan. Ibadah yang lain antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ibadah yang lain selain saum. Di bulan Ramadan semakin ke belakang dilipat gandakannya makin lebih-lebih lagi. Maka kalau ditanya kenapa malam Qadar disebut malam kemuliaan, yang pertama jawabannya karena Allah tetapkan takdir pada catatan malaikat 1 tahun. Yang kedua karena disebut malam kemuliaan, kita berharap takdir kita yang baik-baik. Kan begitu ya? Disebut Qadar malam takdir, malam kemuliaan karena Allah melipat gandakan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kemudian disebut juga malam Qadar dengan malam kemuliaan karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Ar-ruh yang dimaksud sini malaikat Jibril. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Rabb mereka dengan segala urusan kebaikan. Urusan-urusan kebaikan. Nah, perhatikan ayatnya, malaikat turun. Ini enggak disebutkan berapa banyaknya. Wallahu a'lam, saya belum mendapati hadis sahih yang menyebutkan berapa banyak para malaikat yang turun. Tetapi yang jelas warruh, disebutkan ar-ruh, itu artinya malaikat Jibril. Jadi tiap malam Qadar malaikat Jibril turun. Adapun para malaikat yang lain, mereka turun harus dapat izin dari Allah.
Jadi malaikat jumlahnya tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah saja. Dan saya belum mendapati hadis yang sahih menyebutkan berapa banyak malaikat yang turun ke bumi di malam Qadar, tetapi yang jelas malaikat Jibril diberikan izin khusus oleh Allah Rabbul Alamin turun di malam Qadar, tiap malam Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan di malam tersebut sampai fajar, sampai subuh. Nah, di antara salam, keselamatan, kesejahteraan itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengampuni, bukan hanya sekedar mengampuni hamba-hambanya. Kan memang telah datang hadis khusus, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, siapa orang yang salat di malam qadar karena iman, karena berharap pahala, diampuni dosa yang terdahulu. Lebih dari itu, Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Bukan hanya mengampuni, menghapuskan dosa-dosa hambanya. Makanya oleh karena itu, di dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti aku baca wahai Rasul apabila aku bertepatan dengan malam Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau saya fa'fu anni, kalau kami kita fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemaaf. Engkau cinta memaafkan, maka maafkanlah kami. Nah, di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa kalau ampunan itu nanti pada hari hisab, hari perhitungan amal, kita masih lihat catatan amal buruk kita semuanya. Kita lihat semuanya catatan amal buruk ada semua, baru kemudian Allah ampuni. Jadi catatan buruknya ada semuanya tapi nggak diazab. Itu namanya diampuni. Sebagaimana hadithul bitaqah. Hadis bitaqah adalah hadis yang juga diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika ada seorang hamba diberikan kepadanya 99 catatan amal, isinya maksiat semuanya, Pak. Yang satu catatan amalnya sejauh mata memandang. Jadi ibaratnya kalau kayak karpet itu digelar panjang sampai sejauh mata memandang, itu catatan amal satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat semua. Ini dia dapat 99 catatan amal yang sejauh mata memandang isinya apa? Maksiat semuanya. Lalu kemudian didatangkan satu lembar yang isinya tauhid, yang maknanya dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Tentu yang wajib dikerjain sama dia, Pak. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan tauhidnya. Pas mau ditimbang, apa kata hamba itu? Ya Allah, enggak usah ditimbang dah. Pakai bahasa kita begitu. Kenapa enggak usah ditimbang? 99 cuman lawan selembar. Udah ketahuan hasilnya. Udah dah, yang ada saya tambah malu. Dan dia sudah merasa pasti saya diazab ini. Ternyata apa? Yang berat adalah yang satu lembar itu. Yang 99 ini jadi ringan. Kenapa terjadi begitu ya Allah? Hamba itu bertanya, qad ghafartu lak, aku telah mengampunimu. Gak diazab, Pak. Tapi Pak,
ngelihat catatan amal maksiat semua begitu, siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup di antara kita? Kita di dunia di persidangan baru dibacakan beberapa tuntutan aja kita udah sakit, Pak. Gak ada orang di sidang, Pak, dibacain tuntutannya. Bukunya kadang tebelnya segini nih, buku isinya tuntutan semua. Baru dibacain beberapa halaman dianya udah sakit, Pak. Bagaimana 99 catatan amal maksiat semuanya drop kita, Pak. Gak sanggup kita. Nah, ini namanya diampuni. Nah, yang kedua ini. Yang kedua ini dihapuskan. Dihapuskan. Apa maknanya? Dihapuskan itu begini. Kita terima catatan amal buruk, Pak. Pas kita buka catatan amal buruk kita, cuman tinggal beberapa amal buruk yang kecil lagi. Dosa-dosa kecil lagi. Tinggal beberapa dan tinggal dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa besar yang banyak hilang dari catatan amal buruk kita. Allahu Akbar. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, ada seorang hamba datang di yaumil hisab menghadap Allah Rabbul Alamin, lalu diberikan catatan amal buruk. Pas dia buka tersisa amalan-amalan kecil atau dosa-dosa kecil saja. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, aku telah banyak berbuat maksiat kepadamu. Aku telah banyak berbuat dosa kepadamu ya Allah. Dan aku tahu dosaku jauh lebih banyak daripada yang ada pada di catatan ini. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Aku sudah hapuskan. Dan yang ini juga akhirnya Allah hapuskan. Dan tentu dia tidak diazab." Itu makna doa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, maafkan kami, artinya kalau bisa dosa-dosa kami juga hapuskan ya Allah. Bukan cuma diampuni tapi kita masih ngelihat catatan dosa yang banyak. Tapi dihapus juga sehingga kalau perlu nggak ngelihat sama sekali. Kalau toh tadi contoh yang disebut dalam kan hadis tadi masih lihat, cuman tinggal sisa sedikit dan itu pun dosa kecil. Sehingga hamba itu pun malu kepada Allah, tetap malu kepada Allah. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Dosa saya berlimpah ya Allah. Tapi kenapa cuman segini doang yang saya lihat? Itu rahmatnya Allah kepada hamba. Yang itu makna doa tadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, doa itu diajarkan oleh Rasul agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, tentu diampuni juga. Bukan hanya sekedar diampuni, dihapuskan. Sehingga tinggal sedikit saja yang terlihat. Allahu Akbar. Maka bersungguh-sungguh kita baca doa ini bukan hanya sekedar doa biasa ini. Ini doa yang begitu besar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang utama kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian tadi terkait, jadi yang ini dihapuskan dosanya, yang sebelumnya yang telah kita sudah sebutkan dilipat gandakan apa Pak? Pahalanya. Sehingga nanti pas ketika kita ngelihat catatan amal kebaikan kita ngerasa bahwa amal kebaikan kita sedikit. Amal kebaikan kita sedikit tapi kok jadi banyak. Ya Allah, amal saya dikit tapi kok di sini banyak di catatannya amal kebaikannya. Dilipat apa? Dilipat gandakan. Itulah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya dengan redaksi lisaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan, yang dia akan bergembira pada dua keadaan itu. Yang pertama, idza aftara fariha. Apabila dia berbuka, dia gembira. Gembira ketika berbuka ini ada dua macam Pak. Yang pertama, bergembira ketika buka puasa tiap hari kayak gini. Kita pasti gembira Pak. Gak ada yang pas adzan maghrib atau pas masuk waktu maghrib tuh orang
udah buka aja ya, dan ntar Isya aja deh saya bukanya. Nggak ada. Semua gembira, Pak. Yang kedua, bergembira ketika berbuka maksudnya adalah bergembira pada hari raya berbuka. Kapan itu? Idul Fitr. Idul Fitr, makanya orang yang betul-betul dia beribadah di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, maka ketika Idul Fitr gembiranya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka tidak sedikit dari hamba-hamba Allah ketika mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nangis gembira. Di satu sisi dia bergembira karena dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Di sisi lain dia juga sedih karena berpisah dengan Ramadan. Tapi dia gembira, Idul Fitr gembira dia, berbahagia dia. Dibuktikan dengan bertakbir, mengeluarkan zakatul fitr, menunaikan salat Idul Fitr dan seterusnya. Gembira karena telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, bergembira ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wa fariha idza laqiya rabbahu, dia bergembira ketika berjumpa dengan Allah, bisaumihi, mendapatkan pahala puasanya. Tadi yang kita sudah sebutkan. Amal buruknya dihapus, amal kebaikannya dilipat gandakan. Allahu Akbar. Kegembiraan yang luar biasa. Pasti hamba itu akan gembira banget seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, ketika Allah Rabbul Alamin sebutkan bahwa malam Qadar itu adalah malam yang dimana lebih baik dari 1000 bulan, Allah lipat gandakan pahala. Lalu kemudian juga para malaikat turun dengan berbagai macam urusan kebaikan. Di antara para ulama ada yang menafsiri mereka bertasbih, mereka bertahmid, seraya mereka juga memuji hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang beribadah di malam-malam tersebut, di malam Qadar tersebut. Dan itu terjadi sampai waktu fajar. Lalu kemudian para malaikat pun naik kembali atas perintah dari Allah Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu kita wajib menghadirkan di dalam hati kita keimanan, yakin kita. Perlu itu, makanya iman itu perlu diperkuat. Bahwa mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak, itu artinya, kalau ada yang bertanya, emang kalau orang dapat Lailatul Qadar ngerasain apa sih? Bagaimana sih yang dia rasain? Apa sih yang dia rasain? Kita tidak usah memikirkan itu. Yang jelas kebahagiaan dia pastinya. Makanya tadi dia Idul Fitrnya dia bahagia. Tetapi yang terpenting bagaimana kita di malam itu dalam keadaan sibuk dengan ibadah dan ketaatan. Sibuk dengan ibadah ketaatan. Yang dengan sebab itu dosa kita diampuni bahkan dihapuskan. Yang dengan sebab itu amal kebaikan kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena hakikat kegembiraannya itu nanti di akhirat. Di akhirat. Nah, memang ada di antara para ulama yang mengatakan di antara ciri-ciri hamba itu, dia itu diterima amal salihnya di bulan Ramadan adalah setelah Ramadan dia mempertahankan ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu dia menjaga tauhidnya, menjaga imannya, agar kemudian tidak jatuh pada kesyirikan, kekufuran. Menjaga ibadah fardunya. Tentu ibadah fardu tetap dijaga, salat 5 waktu dan seterusnya. Lalu kemudian dia pun tetap berusaha menjaga ibadah sunnahnya walaupun tidak sama persis dengan ketika Ramadan. Walaupun tidak sama persis dengan ketika Ramadan, tapi setidaknya pengaruh dampak dari ibadah Ramadannya dia jaga terus walaupun tidak sama persis. Nah, para ulama menjelaskan hal ini dalilnya dari mana? Anda berhak tahu dalilnya. Maka tadi kita berusaha menjelaskan ini begini dalilnya ini begitu dalilnya itu, agar supaya memang hati kita jadi membenarkan, Pak. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan dari awal hadis man shoma ramadhana man qama ramadhana man qama lailatul qadar, ditekankan betul imanan wahtisaban.
imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Ditekankan betul itu. Agar supaya jadi sungguh-sungguh, Pak. Kita mengimani akan pahala dan balasan yang berlimpah. Kita mengimani bahwa Allah menjanjikan berbagai macam kebaikan dan kita berharap mengejar itu diberikan pada kita. Kalau kita nggak ngimani bagaimana? Maka, tidak akan, perhatikan, poin penting, tidak akan itu menjadi iman. Tidak akan itu mendorong kita jadi berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Kalau apa yang dijelaskan dari janji pahala itu tidak datang dari Allah dan Rasulnya, nggak ada dalilnya, atau dalilnya palsu, atau dalilnya sangat lemah sekali. Bagaimana orang mau bersemangat? Bagaimana orang mau iman? Bagaimana orang mau berharap pahala kalau harapannya harapan palsu, Pak? Lah nggak ada dalilnya, gimana nggak harapan palsu? Atau dalilnya lemah banget, gimana nggak harapan palsu? Atau bahkan hadisnya palsu lagi. Begitu. Maka kita berhak untuk tahu lebih dalam tentang masalah ini agar supaya keimanan mendorong kita untuk beramal saleh, Pak. Sebab kalau malam qadar tidak membuat kita bersemangat, terus kapan kita mau semangat ibadah? Pertanyaannya itu. Maka di awal-awal Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Lailatul Qadar, di malam Ramadan ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di satu malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Man hurima khairaha hurimal khaira kullahu. Siapa orang yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka berarti dia terhalang dari segala kebaikan. Maknanya apa? Siapa orang yang malam qadar yang Allah sebut lebih utama dari 1000 bulan itu saja enggak membuat kita semangat ibadah, maka kapan kita mau semangat ibadah? Kalau janji Allah itu enggak membuat kita menarik terkait dengan malam qadar, lalu janji yang mana yang buat kita jadi menarik? Ibaratnya ini, Pak, kalau bahasanya kita nih, bahasanya dunia, promo besar-besaran. Cuci gudang. Tuh. Giliran ada pusat perbelanjaan, cuci gudang, diskon sekian persen. Antri orang, Pak. Antri, rela berdesak-desakan dari pagi nyampe sore kalau perlu. Kalau perlu sampai desak-desakan sampai keinjak-injak sebagiannya. Tuh, itu promosinya pusat perbelanjaan. Kalau udah mepet-mepet mau akhir Ramadan, mau lebaran, promo besar-besaran, cuci gudang 70%. Orang antri semuanya masuk berdesakan, rebutan, Pak. Cuman diskon 70%, 80%. Lah ini 30.000 kali lipat, bahkan lebih baik dari itu. Kagak goyah, Bapak. Ya Allah, ya Rabb. Enggak goyang. Tetap aja coba sedikit orang. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit ternyata hamba-hamba Allah yang mau bersyukur, yang mau mengambil apa yang Allah berikan itu. Sedikit. Bahkan sebagiannya naudzubillah makin ke belakang orang makin susah terawih. Terawih doang padahal itu. Terawih doang tuh, enggak sampai dia suruh sepanjang malam salat, enggak sampai ahya lailahu, menghidupkan sepanjang malamnya, enggak. Itu aja sampai susahnya, ya Allah ya Rabb. Apa promo yang datang dari Allah kurang membangkitkan semangat. Makanya tadi kita udah katakan imanan wahtisaban. Nah, kembali lagi tadi. Para ulama katakan di antara tanda itu hamba diterima ibadahnya setelah Ramadan dia menjaga imannya, tauhidnya, menjaga ibadah fardunya, tetap berusaha untuk mengerjakan amalan sunnahnya walaupun frekuensinya tidak seperti ketika Ramadan. Tapi dia tetap berusaha menjaganya. Ternyata dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam An-Nasa'i, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu tiap malam dari malam-malam Ramadan. Apa maksudnya dibebaskan hamba itu dari api neraka? Apa kemudian setelah Ramadan hamba itu jadi bebas beramal sesukanya aja? Orang udah bebas dari api neraka, kan gak ada yang dikasih tahu. Emang kita dikasih tahu Anda sudah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka? Kan gak dikasih tahu. Lalu apakah orang yang telah dicatat oleh Allah ke dalam barisan orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, bahwa dia gak bisa berbuat salah lagi? Tetap bisa, Pak. Tidak maksum. Tapi tadi kita katakan, maka dia tetap berusaha menjaga iman tauhid mereka, karena itu pokok. Menjaga ibadah fardu mereka, ibadah wajib mereka, karena itu pokok. Berusaha istiqamah juga menjalankan ibadah sunnah walaupun tidak seperti ketika Ramadan. Artinya baca Quran tetap walaupun gak seintens ketika Ramadan. Dan tetap dia bisa bikin kesalahan. Namun bedanya hamba-hamba yang telah dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, mereka ketika berbuat kesalahan segera memperbaiki. Kita beri contoh agar kita faham. Para sahabat, Pak, yang telah Rasulullah SAW sebutkan bahwa mereka dijamin surganya oleh Allah Rabbul Alamin. Rasul SAW sabdakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu berarti mereka udah dijamin surganya enggak? Iya, berdasarkan hadis ini. Mereka berarti dibebaskan dari sikap neraka kan? Iya. Pertanyaannya, secara individu, para sahabat itu maksum tidak, Pak? Maksum dari kekeliruan dan kesalahan tidak? Tidak. Tidak, mereka tetap bisa jatuh pada kesalahan. Tetapi kalau mereka jatuh pada kesalahan, mereka memperbaiki enggak? Memperbaiki, itu dia. Itu maksudnya. Maka di sini komposisinya kita ulang lagi ke depan. Catatan keburukan kita diampuni, bahkan dihapuskan. Dilipat gandakan pahala. Lalu kemudian kita dijadikan hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Rabbul Alamin dari siksa api neraka, sehingga gak masuk ke dalam neraka sama sekali. Kita berharapnya begitu. Makanya tadi iman dan wahtisaban, harapan tuh yang tinggi. Kadang sebagian kita suka melemahkan, Pak. Anda ini mau sok-sokan masuk surga yang gak pakai masuk neraka dulu katanya. Kita mah di emperan surga aja udah lumayan. Ini gak ihtisaban, ini gak semangat ini. Ibadah kalau gak semangat ini lagi di surga ngemper, Pak. Mana ada di surga ngemper? Gimana sih ceritanya itu? Maghrib jam berapa nih? Kok udah disiapin, Pak? Baik, kita cukupkan itu. Yang itu kita cukupkan. Nah, tambahannya satu lagi sebelum kita cukupkan. Ini jam 17.55 kita insya Allah kita selesaikan. Selesai nggak? Selesai kita selesaikan. Ternyata panjang juga yang mau kita bahas ini. Kita tadi mulai jam berapa? Jam 1:45 ya? Allahu Akbar. Udah berarti hampir 1,5 jam ternyata. Ini ngaji nggak kerasa sampai sudah batuk-batuk tadi itu kan. Sampai batuknya udah hilang lagi itu. Sampai sudah batuk-batuk sampai hilang lagi batuknya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Dan ini jangan sampai terlewat. Karena kalau ini terlewat sayang, Pak. Sayang apa? Pertanyaannya apa? Terus apa yang mau kita lakukan di malam-malam ini 10 terakhir ini? Al-awqat al-fadilah lahu a'malun fadilah. Waktu-waktu yang utama memiliki amal-amal juga yang apa? Yang utama. Jangan Anda mengabaikan yang utama ini. Nah, pertama, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha, qiyamul lail, Pak. Ibadah paling utama di malam qadar itu qiyamul lail. Ingat, kita lagi ngomongin yang paling utama, bukan berarti yang lain gak boleh. Jangan salah paham. Soal berbagi, berbuka puasa terus kan memang dari awal siapa orang yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti puasanya orang itu dan tidak dikurangi puasanya orang itu sedikit pun. Itu sudah jelas terus ya, nyambung. Ini kan khusus. Karena Rasulullah SAW ahya lailahu, menghidupkan sepanjang malamnya kalau sanggup, Pak.
Kalau sanggup sepanjang malam. Makanya Rasulullah SAW itu sholatnya 11 Pak, tapi panjang. Bukan cuma panjang, panjang Pak. Makanya sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, la tasal an husnihin wa tulihin. Jangan kau tanya indahnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjang lamanya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan ditanya. Jangan ditanya. Sebagian para sahabat Hudzaifah udah pernah ngalamin langsung salat diam-diam di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat malamnya sekali berdiri suratul Baqarah, suratul Nisa, surat Ali Imran, Pak. 5 juz sendiri sekali berdiri. Masya Allah. Geter kita itu mah kalau itu. Boro-boro 5 juz Al-Baqarah sampai kelar aja udah komplain orang. Al-Baqarah sampai kelar itu hampir 3 juz kan gitu. 2 juz setengah lah lebih dikit. Ini 5 juz. Tuh. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sholat taraweh itu terhitung qiyam Lailatul Qadar yang di awal malam. Kalau bisa awal malam, akhir malam juga. Kalau misalnya malam ada. Problemnya ada orang nanya begini, gimana kalau taraweh udah witir? Kalau kita misalnya nanti malam ada lagi nih, sholat tahajud malam nih. Kita genapin Pak. Imamnya witir nih, kitanya genap. Jadi dia 3 misalnya salam, atau dia 2 salam lalu 1 salam, kita tambah lagi 1 rakaat lagi, biar jadi genap. Kalau nanti malam kita mau sholat lagi plus sama witirnya taruh di belakang. Begitu. Karena dengan begitu kita berharap supaya dapat sholat bersama imam sampai selesai, dicatat seperti sholat sepanjang apa? Malam. Ntar malam sholat lagi sama imam sampai selesai, dicatat sepanjang malam lagi, berarti 2 sepanjang malam. Allahu Akbar. Dianggap kita seperti sholat sepanjang malam. Kalau nggak sanggup, ya istirahat, boleh tidur. Kedua, baca Al-Quran, Pak. Amalan utama yang kedua, baca Al-Quran. Biasanya Rasul para sahabat itu baca Al-Qurannya di dalam sholat sekalian. Makanya dipanjang lama-lama. Kalau kita kan kagak sanggup berdiri lama. Iya kan? Baca ada panjang sedikit, di belakang pada dehem semua sama batuk. Imam lama dikit. Padahal kagak mau dehem tapi didehemin sama dia. Jadi bolehlah baca Al-Qurannya di luar salat. Jadi Anda salat, selesai salat baca Al-Quran. Ngantuk, tidur sebentar, bangun wudhu lagi, baca lagi. Terus seperti itu. Yang ketiga, amalan yang utama dikerjakan di malam-malam yang bertepatan dengan malam qadar, ya tadi memperbanyak doa zikir, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bukan berarti doa-doa lain nggak boleh, boleh. Tapi yang terutama doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kayaknya enggak cukup waktunya untuk soal jawab, jadi saya enggak buka soal jawab. Waktunya sudah mepet menuju maghrib. Kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita kemampuan bisa menyelesaikan ibadah kita sampai akhir Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.